Pernah nggak sih, kalian kepikiran gimana orang-orang bisa buat animasi? Gimana proses awal pembuatan animasi, sampai bisa jadi film yang bisa kita tonton sekarang? Nah, kebetulan banget. Kali ini kami akan membahas alur pembuatan animasi 2D, 3D, seputar storytelling, dan cara membuat storyline serta storyboard. Pembahasan pertama, yaitu alur kerja atau pipeline animasi 2D dan 3D. Apa itu pipeline? Pipeline adalah alur kerja produksi pembuatan film melalui beberapa proses, yaitu proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Untuk proses produksi animasi 2D dibagi menjadi dua teknik, yaitu teknik konvensional dan teknik digital. Proses teknik konvensional yaitu praproduksi, produksi, pasca produksi. Praproduksi terdapat konsep, skenario, pembentukan karakter, storyboard, dubbing awal, musik, dan sound VX. Produksi terdapat layout, key motion, in between, clean up, background, celluloid, dan coloring. Pasca produksi terdapat composite, kamera syuting, editing, rendering, pemindahan film ke roll film. Sedangkan proses teknik digital yaitu praproduksi, produksi, pasca produksi. Praproduksi terdapat konsep, skenario, pembentukan karakter, storyboard, dubbing awal, musik, dan sound VX. Produksi terdapat layout, key motion, in between, background, scanning, coloring. Pasca produksi terdapat composite, editing, rendering, pemindahan film ke berbagai media seperti VCD, DVD, VHS, dan sebagainya. Secara alur, proses pembuatan dengan teknik konvensional dan teknik digital hampir sama. Pada teknik konvensional menggunakan celluloid, sedangkan di teknik digital menggunakan scanning. Selain itu, proses secara konvensional membutuhkan dana yang cukup mahal, sedangkan proses secara digital membutuhkan dana yang ringan. Dalam hal perbaikan, proses digital lebih cepat dibandingkan proses konvensional. Untuk proses produksi animasi 3D, kebanyakan dikerjakan dengan teknik digital. Prosesnya yaitu praproduksi, produksi, pasca produksi. Praproduksi terdapat konsep, skenario, pembentukan karakter, storyboard, animatic storyboard, casting dan recording, musik dan sound VX. Produksi terdapat modeling 2D ke 3D, texturing, rigging, skinning, animasi, kamera syuting. Pasca produksi, composite, editing, rendering, pemindahan film ke dalam roll film. Pembahasan yang kedua yaitu seputar storytelling. Apa itu storytelling? Storytelling adalah sebuah teknik atau kemampuan untuk menceritakan sebuah kisah, pengaturan adegan, event, dan juga dialog. Tujuan storytelling adalah yang pertama, menciptakan serta memberi suasana senang, gembira, dan mengembangkan imajinasi pendengar. Yang kedua, memberi pengalaman dan wawasan baru kepada pendengar. Yang ketiga, memberi pemahaman baik tentang diri sendiri atau orang lain. Dan yang terakhir, melatih daya tangkap dan konsentrasi pendengar. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam storytelling. Kontak mata, mimik wajah, gerak tubuh, suara, kecepatan, alat peraga. Storytelling tidak hanya diterapkan dalam pelajaran saja, tapi storytelling dapat digunakan dalam bisnis dan copywriting. Hal ini berguna agar menarik minat pendengar untuk lebih tertarik pada produk atau jasa yang mereka tawarkan. Ada beberapa teknik storytelling yang sering digunakan dalam copywriting, yaitu monomyth. Yang kedua, sparkliness. Dan yang terakhir ini ada start false. Cara membuat storytelling agar menarik, menentukan tujuan dan target pendengar, membuat struktur cerita yang menarik, mencerminkan permasalahan pendengar, menggunakan video atau gambar sebagai alat pembantu, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Storytelling mempunyai generic structure, orientation. Paragraf pertama yang berisi pesan informasi apa, siapa, di mana, dan kapan. Complication.
paragraf yang menjadi inti cerita yang berisi konflik. Resolution, paragraf akhir yang menjadi penutup serta penyelesaian dari konflik. Storytelling bukan hanya disampaikan melalui lisan, tapi juga disampaikan melalui media seperti foto, lukisan, sketsa, dan lain-lain atau yang sering disebut visual storytelling. Ada dua jenis visual storytelling, yaitu yang pertama single image storytelling. Visual storytelling hanya menggunakan satu gambar, sering ditemui dalam lukisan atau foto still life. Yang kedua, photo sequence storytelling. Visual storytelling yang terdiri dari beberapa gambar yang menjadi dasar pembuatan storyboard atau animasi. Pembahasan yang ketiga, yaitu tentang storyline. Apa itu storyline? Storyline adalah sebuah plot atau alur cerita yang merupakan gabungan dari unsur-unsur untuk membentuk cerita sehingga menjadi kerangka utama cerita. Bentuk storyline sendiri terbagi menjadi dua, yaitu alur campuran dan alur maju. Kenapa perlu storyline? Karena storyline berfungsi sebagai panduan dalam produksi sebuah video. Semua kru yang terlibat proses produksi akan mengacu pada storyline, mulai dari produser, kameramen, dan kru lainnya. Walaupun kamu bisa buat videonya sendirian, kamu juga perlu storyline. Lalu, gimana cara membuat storyline? Pertama, pikirkan ide cerita yang mau kita sampaikan. Ide ini adalah inti segalanya, di mana dan dunia seperti apa yang akan kamu buat. Lalu, dari ide tersebut, buatlah premis, logline, dan sinopsis. Kedua, kembangkan ide cerita menjadi sebuah plot yang berisi 5W dan 1H, serta solusinya. Untuk membuat cerita, kalian bisa menggunakan mind mapping seperti ini. Selanjutnya, buatlah menjadi 3 babak dalam cerita, yaitu babak perkenalan, babak konflik, dan babak penyelesaian. Selanjutnya yang ketiga, dari plot tersebut, kalian bisa membuatnya menjadi sebuah skrip atau screenplay. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu tentang storyboard. Jadi, apa itu storyboard? Storyboard adalah suatu sketsa gambar yang disusun urut berdasarkan naskah cerita. Kenapa kita perlu storyboard? Storyboard berfungsi sebagai panduan langkah demi langkah dalam proses produksi sehingga dapat membantu menghemat waktu dan biaya, membantu mengkomunikasikan cerita kepada tim produksi. Jenis-jenis storyboard ada banyak macam, yaitu thumbnail, storyboard dalam bentuk panel sketsa yang masih sangat sederhana. Drawings, yaitu jenis storyboard yang masih berupa gambar kasar. Clean up, storyboard yang sudah jadi. Elemen yang ada storyboard, basic figure, perspektif, blocking dan point interest, framing, action line, direction, angle, kreatif dan komunikatif. Kamera movement dalam storyboard ditandai dengan simbol anak panah yang mempunyai arti berbeda-beda. Contohnya, tilt, gerakan kamera ke atas atau ke bawah, mirip seperti menganggukkan kepala. Pan, gerakan kamera dari sisi kanan ke sisi kiri atau sebaliknya, seperti menolehkan pandangan. Zoom, gerakan kamera yang mengubah panjang fokus lensa untuk membuat subjek tampak lebih dekat atau lebih jauh. Dolly, gerakan kamera yang bergerak ke arah atau menjauhi objek. Track, gerakan kamera ini hampir mirip dengan dolly, tapi arah gerakannya dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Type of shoot dalam storyboard. Establish shoot biasanya ditampilkan di permulaan adegan untuk membangun suasana tempat seperti di sebuah pulau, sekolah, rumah, dan sebagainya. Extreme long shoot, mengambil gambar karakter, seluruh tubuh dan suasana tempat karakter. Long shoot atau full shoot, mengambil seluruh tubuh karakter, biasa digunakan untuk menunjukkan posisi karakter secara utuh. Medium long shoot, mengambil gambar dari atas kepala hingga lutut karakter. Biasanya digunakan untuk fokus menunjukkan tangan dan ekspresi subjek dalam sekumpulan orang. Medium shoot, mengambil gambar dari atas kepala hingga ke pinggang karakter. Biasanya digunakan untuk menampilkan emosi dan reaksi selama dialog. Medium close up, untuk mengambil gambar dari atas kepala hingga dada karakter.
biasanya digunakan untuk fokus menunjukkan ekspresi karakter. Close up mengambil gambar detail yang digunakan dalam adegan emosional untuk meningkatkan ketegangan dan emosi. Extreme close up mengambil gambar yang lebih detail. Selanjutnya, angle kamera pada storyboard. Point of view. Gambar diambil dari sudut pandang karakter. Over the shoulder. Gambar diambil dari belakang bahu karakter, biasanya digunakan saat percakapan dua karakter. To shoot. Gambar diambil membuat dua karakter dalam satu frame, biasa digunakan untuk percakapan dua karakter. Bird eye, untuk menunjukkan sinematik. High, untuk menunjukkan kesan lemah dan tidak berdaya. Normal, untuk menunjukkan apa yang dilihat oleh karakter. Low, untuk menunjukkan kuat, gagah, kokoh. Frog eye, untuk menunjukkan kesan sempit. Langkah-langkah membuat storyboard. Jalan cerita. Buat daftar kronologi cerita, ingat adegan utama dalam cerita, tentukan seberapa rinci jalan cerita, tulis deskripsi pada setiap kolom yang akan ditunjukkan. Desain. Pilih media yang akan digunakan untuk membuat template, buat sketsa, tambahkan informasi lain, selesaikan. Kriteria storyboard yang baik. Simple drawing, pengingat adegan, memuat fitur-fitur dasar seperti perspektif, anatomi, penambahan dialog dan timing, konsisten. Setelah storyboard selesai dibuat, storyboard akan dibuat menjadi animatik. Animatik adalah storyboard animasi. Tim produksi mungkin mengambil panel yang diilustrasikan, mengimpornya ke dalam program pengeditan, dan menambahkan voice over. Kunci untuk storyboard adalah banyak berlatih, menonton banyak film, televisi, atau iklan, dan mencoba belajar dengan sketsa adegan ketika kalian menonton. Mencari sudut kamera yang pas agar visual terlihat menarik. Cukup sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.